Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Ustazah harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mapel Quran hadis, yaitu pada bab 1 surah Al-Asr. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, yang akan kita belajar hari ini diantaranya, yang pertama kita akan mengenal surah Al-Asr, yang kedua kita akan bersama-sama menghafalkan surah Al-Asr, dan yang ketiga mengartikan surah Al-Asr, yang terakhir isi kandungan surah Al-Asr. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan surah Al-Asr? Mungkin kalian pernah mendengarnya ya, atau sering membacanya ketika selesai belajar. Nah, surah Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat, merupakan surat ke-103 dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah, karena turunnya di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Asr artinya demi masa. Nah, dalam surah Al-Asr ini akan menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Baik anak-anak, mari kita yang pertama menghafalkan surah Al-Asr. Baik anak-anak, nah Ustazah akan mencontohkan cara menghafal surah Al-Asr, kemudian nanti di rumah bisa dipraktikkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, demikian merupakan surah Al-Asr, yaitu terdiri dari 3 ayat. Nah, anak-anak nanti bisa menghafalkan di rumah ya. Kemudian jika sudah hafal, dapat langsung menyetorkannya kepada Ustazah Lili. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar melafalkan surah Al-Asr. Sekarang kita akan memperhatikan artinya satu persatu. Yang pertama, wal 'ashr artinya demi masa. Innal insana lafi khusr artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, anak-anak, sekarang sudah paham ya tentang lafal surat Al-Asr beserta artinya. Sekarang kita lafalkan bersama-sama. Anak-anak bisa mempraktikkannya di rumah ya. Kemudian isi kandungan dari surah Al-Asr ini menceritakan tentang apa Ustazah? Ya, baik. Jadi surah Al-Asr ini tergolong surah Makkiyah karena diturunkannya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, surah Al-Asr ini diturunkan sebelum surah Al-Adiyat dan setelah surah Al-Insyirah. Al-Asr artinya waktu. Dalam surah ini akan dijelaskan tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Artinya, waktu itu dimanfaatkan untuk beraktivitas hal-hal yang bermanfaat. Nah,
Inti dari pokok kandungan surah Al-Asr yaitu menerangkan bahwa semua manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu untuk beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, contoh dari mengamalkan surah Al-Asr ini, kita sudah memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu memanfaatkan waktu untuk belajar. Baik anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-Asr. Anak-anak bisa menghafalkannya di rumah ya, kemudian bisa mulai memperhatikan atau memahami arti dari surah Al-Asr. Anak-anak, semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi ya. Nah, semoga kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, seperti dengan memanfaatkannya untuk belajar, untuk beribadah, untuk membantu orang lain, membantu orang tua, dan sebagainya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.